Zona Media News Unlimited Information. Saya Hanifah Nursyaban selaku News Anchor dan Anda sedang menyaksikan Zona Media News. Kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan terkini kondisi transportasi di Kota Bogor. Pertama-tama, kita akan fokus pada situasi lalu lintas di Kota Bogor. Para pengguna jalan pasti merasakan dampak padatnya kendaraan dalam beberapa bulan terakhir. Kota Bogor seperti banyak kota besar di Indonesia sering mengalami kepadatan lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore. Kepadatan lalu lintas tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Untuk memberikan perspektif lebih dalam, kami akan menampilkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah angkot cukup fluktuatif, sedangkan jumlah bis bertambah dengan stabil. Kemudian jumlah penumpang angkutan umum terus naik dan berada di puncaknya pada tahun 2020. Sebelum akhirnya menurun drastis pada tahun 2021. Pemerintah Kota Bogor telah merespon kepadatan lalu lintas tersebut dengan beberapa langkah strategis. Mereka telah memfasilitasi sistem transportasi umum dan meningkatkan jaringan jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Di sini rekan saya Rosinta Nurfajaristi sedang berada di Terminal Bubulak Kabupaten Bogor. Kepada Rosinta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Hanifah. Di sini saya sudah berada di tempat di mana para angkutan umum biasanya berhenti dan beristirahat sebelum mereka kembali beroperasi ke jalan raya. Nah, di tempat ini juga, tepatnya di Terminal Bubulak, merupakan tempat biasanya masyarakat berpindah transportasi dari kendaraan yang satu ke kendaraan yang lainnya. Nah, di sini juga saya bisa melihat ada banyak masyarakat yang sibuk bepergian menggunakan angkutan perkotaan atau yang biasa kita singkat dengan angkot dan juga Biskita, pemirsa. Nah, bagi pemirsa yang belum tahu, Biskita merupakan sebuah program pengembangan transportasi umum yang dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau yang bisa kita singkat dengan BPTJ. Dan saya juga akan mewawancarai seorang supir dari kendaraan umum yang ada di sini dan beginilah informasinya. Saya ingin bertanya nih tentang pendapatan Bapak sehari-hari berapa banyak sih Pak? Paling banyaknya dapatnya 200 ya. Ya 200.000. Untuk tarif yang diambil dari penumpang dari sekitaran berapa sampai berapa Pak? Kalau dari jasingnya kalau lagi ada ya bisa karena 150, kalau nggak ada paling 80.000. Untuk per orangnya berapa Pak? Kalau per orangnya kalau ada itu dari Jasingnya sampai Bogor tuh Bubulak ya, Terminal Bubulak tuh 25.000. Biasanya banyak penumpangnya tuh pada jam berapa aja Pak? Jam 5 sampai jam 7, jam 8 lah. Mungkin Bapak tahu kenapa banyaknya di jam segitu? Ya jam itu karena orang pada mau ngejar kerja, mau sekolah gitu ya, mau kerja ke kantor gitu. Mungkin kalau itu untuk pagi ya Pak? Ya pagi. Kalau untuk sorenya sama aja atau? Sama ya? Iya. Dan yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap perkembangan angkutan umum ke depannya Pak? Oh, ke depannya sih saya harus mengurangi angkutan. Soalnya kebanyakan angkutannya gitu daripada sewanya gitu. Bagaimana? Apakah Bapak tahu caranya agar angkutannya berkurang? Ya caranya gini aja kan, kalau dulu kita nggak beriringan di jalannya tuh, jadi antri lah gitu. Sekarang mah beriringan terus, jadi iya rebutan terus gitu. Rebutan juga kalau ada, kalau nggak ada ya ngikutin aja gitu, bebarengan sampai Bubulak gitu. Kalau nggak ada sampai Bubulak nggak ada gitu. Sehari Bapak bisa mendapatkan berapa penumpang Pak? Kalau penumpang itu tergantung penumpangnya ramai enggaknya gitu ya. Biasanya paling ramai itu di daerah alun-alun. Karena kenapa? Karena dari arah alun-alun ini datang dari kereta stasiun Jakarta di stasiun Bogor ini pada naik ke arah Cianjur, Sukabumi, ke Beranang Siang, kan di situ bisa diarahkan lagi ke terminal Beranang Siang itu gitu. Tergantung ini apa ya? Ya tergantung ada keadaannya, betul, situasi kondisi keadaan penumpangnya. Biasanya kalau rame 03 itu di Sabtu hari Minggu itu. Karena kenapa? Karena waktu Sabtu Minggu itu dan hari libur
banyak dari Jakarta itu datang berwisata ke Bogor gitu. Kemudian berapa tarif yang diambil di setiap penumpangnya, Pak? Kalau tarifnya itu biasa kan dulu masih 5.000 ya, karena kemarin BBM naik itu ditekan 7.000. Tapi sementara ini pasti kita tetap pakai harga 5.000 ya, dari alun-alun ke Beranang Siang itu, ke terminal, ke Kebun Raya Bogor ya, jalur ke Kebun Raya Bogor 03 itu angkotnya. Kemudian apa nih harapan Bapak terkait perkembangan transportasi umum di daerah ini di Bogor? Pengennya keinginan supir 03 itu di sini disediakan yang teratur, teratur dengan buat pengeteman di sini 03 buat jalur ke Kebun Raya, ke terminal Beranang Siang, biar teratur pemerintahan ini ya, gitu. Biar lebih teratur dan lebih rapi ya? Iya betul, karena buat kerapian, buat tidak ada kemacetan juga gitu. Bagaimana kesan dan pesan Ibu saat tadi kesini naik bis kita? Nyaman aja sih, nyaman ya. Iya, cepet juga sih untuk kendaraannya nyampe ke sininya. Itu aja sih. Apakah tadi berdesak-desakan atau? Enggak, lagi sepi, kebenaran lagi sepi juga. Mungkin bukan jam kerja ya. Oh iya. Mungkin menurut Ibu apakah tarif yang diambil oleh bis kita itu murah atau murah? Terjangkau sih ya. Apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan bis kita juga? Iya, sudah. Sering ya? Sebelum berbayar juga sudah menggunakan, sering menggunakan itu. Berarti sudah tahu ya, sudah hafal banget gimana sih caranya naik Iya. bis kita. Kemudian selain naik bis kita, apakah Ibu juga pernah naik kendaraan umum lainnya seperti angkot? Iya, karena Kalau boleh tahu, kesan dan pesan Ibu ketika naik angkot tuh seperti apa, Bu? lama ngetem ya, mungkin ngetem sama ini sih ya panas aja gitu, desak-desakan juga pengamen. Nah ya, jadi mungkin Ibu lebih nyaman naik bis kita ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu keseharian Ibu bekerjanya sebagai apa? RT. Setiap hari bepergian atau Enggak sih, jarang. jarang ya? Lebih Tapi- sering menggunakan kendaraan roda 2 ya. Ya. Berarti Ibu lebih memilih kendaraan roda 2, kemudian kalau tidak bis kita gitu. Iya. Baru kalau angkot kayak opsi terakhir Iya. ya, Bu ya? Saya ingin mengetahui pendapat Ibu sekalian yang telah tadi dari Jakarta ke Bogor ini menggunakan kereta, kesan dan pesannya seperti apa, Bu? Kesannya buat saya kalau naik kereta ya menyenangkan, karena pertama nggak macet gitu kan, terus dapat duduk juga enak lah gitu, adem gitu kan. Terus cepet lah kalau gitu, seneng aja, Nggak ada kendala. nggak ada kendala. Kalau menurut Ibu Mira, ya, sama aja. Sama aja. di kereta. Udah enak, nyaman. Nyaman. Nggak ada apa-apa pokoknya nih. Yang penting nggak macet sih, itu kendala nomor satunya tuh nggak macet gitu. Kalau di kereta ya lebih enak gitu. Apakah saat di Jakarta Ibu Evi dengan Ibu Mira ini suka menggunakan kendaraan umum seperti angkot atau gimana? Kalau angkot sih enggak, paling Transjakarta. Transjakarta ya. Mungkin Ibu di sini sudah melihat banyaknya angkutan umum yang berlalu lalang di sini. Mungkin terbayang nggak sih kayak bagaimana rasanya kalau naik angkot di sini? Aduh, kebayangnya macet udah pasti kalau naik angkot, terus panas udah pasti ya. Macet sih yang paling utama gitu kalau naik angkot gitu. Berarti saat di Jakarta pun Ibu Evi dengan Ibu Mira kayak jarang naik angkot atau bahkan nggak pernah? Jarang tuh naik angkot. naik angkot. Jarang naik angkot. Kalau nggak Grab ya Trans. Iya gitu. Berarti menurut Ibu Evi dengan Ibu Mira naik angkot tuh kurang oke gitu. Iya, kurang oke. Terus lagi pula nih sekarang kalau boleh ini ya, apa sih, ngasih pendapat gitu kan, harus pakai apa sih, naik angkot tuh harus pakai kartu yang apa sih, oke apa Oke ya. Oke kayak trip gitu ya, gitu Jaklingko gitu kan. Kalau misalnya yang belinya agak susah ya, ribet, jadi kita nggak bisa ada fasilitas ke situ kan gitu. Udah gitu jualnya juga di tempat-tempat tertentu. Mungkin kalau dijualnya di tempat-tempat yang umumnya kita bisa jangkau gitu ya, mungkin bisa sih gitu kalau harganya terjangkau juga pastinya
gitu. Nah, begitulah pemirsa terkait informasi yang saya dapatkan terkait angkutan umum yang ada di Kota Bogor. Saya kembalikan ke Hanifah di studio. Baik, terima kasih Rosinta atas informasinya. Itulah berita terkini mengenai jumlah penumpang dan volume pengangkutan menurut jenis transportasi. Informasi ini memberikan gambaran yang menarik tentang dinamika penggerakan masyarakat dan transportasi di wilayah kita. Melalui data yang telah kita bahas tadi, kita dapat melihat peran penting setiap jenis transportasi dalam menghubungkan masyarakat. Dari angkutan umum yang menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan hingga kendaraan pribadi yang memberikan fleksibilitas, semuanya saling mempengaruhi keadaan lalu lintas di Kota Bogor. Sebagai masyarakat, tentunya kita dapat memanfaatkan informasi ini untuk lebih bijak dalam memilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Perlu kita ingat betapa pentingnya berkontribusi pada upaya pengurangan kemacetan dan dampak lingkungan melalui keputusan-keputusan transportasi yang cerdas. Demikian berita yang kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan tetaplah bersama kami untuk informasi terkini. Saya Hanifah Nur Syakban selaku News Anchor mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada berita berikutnya.